Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, yang berkuasa dan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang telah memampukan kami pada sepanjang hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti dan sungguh mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 14 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencanakanlah yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Rancangan buruk menunjukkan identitas sebagai orang yang buruk. Rancangan baik menunjukkan identitas orang baik. Rancangan baik adalah produk dari orang yang baik, yang seharusnya muncul dari setiap kita, orang-orang percaya. Dalam Markus 14 ayat 1-2 ini tertulis, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Tidak disangka-sangka bahwa rancangan buruk datang dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Bukan hanya dari satu orang imam, tapi dari banyak imam. Dan bukan hanya dari satu orang ahli Taurat, tapi banyak ahli Taurat. Jadi komplotan imam dan komplotan ahli Taurat ini mempunyai rancangan buruk bersama-sama. Dan luar biasanya adalah mereka merancangkan untuk melaksanakan rencana mereka itu pada hari raya besar, yaitu hari raya Paskah dan hari raya Roti Tidak Beragi. Namun mereka berusaha agar rencana mereka untuk menangkap Tuhan Yesus tidak terjadi pada saat perayaan, di mana banyak orang berkumpul, tapi di waktu dan jam yang pas, agar tidak terjadi keributan yang dapat mempersalahkan mereka. Mereka merancangkan sampai kepada timingnya yang menurut mereka tepat untuk dilakukan. Orang kalau sudah merancangkan yang jahat, pasti melibatkan soal timing yang dirasa tepat dan akan memperhitungkan efek serta menciptakan alibi supaya tidak dipersalahkan di kemudian hari. Sebagian orang menyebut para imam dan ahli Taurat ini berjasa atas penyaliban Tuhan Yesus. Padahal tidak. Kita tidak bisa bermain-main dengan pembenaran terbalik secara demikian. Para imam dan ahli Taurat melakukan kesalahan dan kita tidak melihatnya sebagai sebuah jasa. Kalau cara pandang kita demikian, maka setiap orang yang berbuat jahat akan disebut berbuat jasa. Para perampok dan pencuri juga akan disebut berjasa karena sudut pandang yang liar. Para pengebom bunuh diri, para pembunuh akan dipandang berjasa juga. Dan semua pelaku kriminal akan disebut berjasa kalau kita selalu berpikiran terbalik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Yaitu rencanakanlah yang baik setiap hari. Jangan merancangkan yang jahat. Jangan merencanakan dosa. Hati orang fasik dipenuhi dengan rancangan jahat, tapi hati orang benar
dipenuhi dengan rancangan yang baik. Hiduplah dalam kejujuran dan sikap yang transparan di hadapan semua orang dan di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura alim tapi di belakang bersikap lalim. Jangan berpura-pura baik padahal di belakang kejam. Jangan kita berpura-pura kudus padahal di belakang najis. Mari jadi pribadi yang jujur dan benar, selalu merancangkan yang baik setiap hari, agar hidup kita senantiasa ada dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang terus menolong kami, membimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami ditegur, kami diajar, kami diperingatkan untuk tidak merancangkan yang jahat, tidak merancangkan hal-hal buruk, tapi selalu merancangkan dan merencanakan yang baik dalam hidup kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, setia melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Penuhi hati kami dengan kebaikan, dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus daripada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungi dan sertai kami Tuhan, dan berikan tidur nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Jamah dan lawat ya Tuhan. Kesembuhan terjadi pada saat ini. Pemulihan dari Tuhan, Tuhan nyatakan. Yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, kami mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan sediakan jalan keluar, dan mujizat-Mu yang heran dimanifestasikan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu, curahkanlah kasih karunia-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.